Tidak semua kisah perubahan dimulai dari masjid. Tidak semua taubat lahir dari nasihat. Sebagian justru lahir dari rumah yang sunyi, dari suara kecil yang tiba-tiba hilang selamanya. Hari ini, kita akan berbicara tentang seorang ayah, tentang kehilangan yang Allah jadikan sebagai pintu hidayah. Ini adalah kisah seorang lelaki yang namanya harum di akhir hidupnya, namun gelap di awal perjalanannya. Sebelum ia dikenal sebagai Malik bin Dinar, ia hanyalah seorang manusia yang lalai dan merasa aman dari Allah. Hingga suatu hari, Allah mengambil satu-satunya hal yang paling ia cintai. Dan sejak hari itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha membolak-balikan hati, yang memberi nikmat dan yang menguji dengan cara yang sering tidak kita mengerti. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang meneladani beliau hingga akhir zaman. Malik bin Dinar adalah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Namanya dikenal dalam sejarah Islam sebagai ahli ibadah, ahli nasihat, dan seorang yang sangat takut kepada Allah. Ucapan-ucapannya dicatat, tangis taubatnya dikenang, kehidupannya menjadi pelajaran. Namun tidak banyak yang tahu bahwa Malik bin Dinar tidak lahir sebagai orang soleh. Ia tidak tumbuh dalam ketakwaan. Ia tidak memulai hidupnya di atas sajadah. Justru masa lalunya adalah masa yang gelap, penuh kelalaian, penuh dunia. Untuk memahami mengapa Malik bin Dinar menjadi seorang hamba yang begitu takut kepada Allah, kita harus kembali ke masa ketika ia belum menjadi siapa-siapa. Sebelumnya, ia hidup seperti kebanyakan manusia, bekerja, mencari penghidupan, menikmati apa yang dunia tawarkan. Hari-harinya berjalan rapi, tidak ada kegelisahan besar, tidak ada pertanyaan tentang akhirat. Karena kelalaian selalu terasa aman selama musibah belum datang. Malik jarang mengingat Allah, bukan karena ia membenci kebenaran, tetapi karena hatinya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Salat tidak benar-benar ia jaga, doa tidak menjadi kebutuhan, Al-Quran tidak ia rindukan. Dan inilah keadaan paling berbahaya bagi seorang hamba, merasa baik-baik saja saat sebenarnya sedang jauh dari Allah. Ia memiliki rumah, ia memiliki kehidupan, dan suatu hari ia memiliki seorang anak. Kehadiran anak itu tidak langsung mengubahnya, tidak menjadikannya ahli ibadah, tidak membuatnya takut pada dosa. Namun ada sesuatu yang perlahan bergerak di dalam hatinya. Setiap kali pulang, ia melihat bayi kecil yang menunggunya, tangan mungil yang mencari genggaman. Malik tidak menyadari bahwa Allah sedang menanamkan benih kelembutan di hati yang selama ini keras. Ia mengira itu hanya cinta biasa. Anak itu tumbuh, tidak membawa keajaiban besar, tidak pula tanda-tanda luar biasa. Malik mulai menunda urusan dunia hanya untuk duduk bersamanya, mulai mengenali rasa rindu. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah bentuk rahmat yang datang tanpa suara. Untuk pertama kalinya, Malik merasa takut kehilangan sesuatu bukan karena nilainya, tetapi karena maknanya. Malik mulai membayangkan masa depan, tentang anak itu tumbuh, tentang kehidupan yang ia wariskan. Tetapi, ia belum bertanya satu hal penting. Dalam keadaan apa aku akan meninggalkan dunia? Suatu hari anak itu jatuh sakit. Penyakit itu datang tanpa pengumuman, tidak dramatis, tidak tiba-tiba. Awalnya hanya demam, tubuh kecil yang hangat, napas yang sedikit lebih berat dari biasanya. Malik bin Dinar memperhatikannya lebih lama dari biasanya, duduk lebih dekat, berbicara lebih pelan. Hari demi hari berlalu, panas tidak turun, tubuh kecil itu melemah. Rumah yang dulu terasa hidup perlahan menjadi sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada langkah kecil. Hanya suara napas yang semakin jarang terdengar.
Malik mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut kehilangan. Namun ketakutan itu belum berubah menjadi doa, belum menjadi sujud. Karena sebagian manusia baru mengenal Allah setelah kehilangan. Pada suatu malam, anak itu terbaring sangat lemah. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Malik mendekat, memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Tubuh kecil itu dingin. Tidak ada tangisan, tidak ada jeritan. Hanya kesadaran perlahan bahwa sesuatu telah pergi untuk selamanya. Malik bin Dinar duduk, tidak bergerak, tidak berbicara. Air mata tidak langsung jatuh, karena hatinya terlalu penuh untuk merasakan apapun. Hari itu berlalu, malam datang, dan rumah itu tetap sunyi. Malik bin Dinar tidak lagi menemukan ketenangan di dalam dunia yang dulu ia cintai. Namun kehilangan ini belum menjadi taubat. Ia justru akan tenggelam lebih dalam dari sebelumnya. Hari-hari Malik bin Dinar berjalan tanpa arah. Ia tetap hidup, tetap bekerja, tetap berbicara dengan manusia. Namun di dalam dirinya tidak ada apa-apa. Malik tidak memilih mendekat kepada Allah. Ia justru menjauh. Bukan karena ia membenci iman, tetapi karena hatinya terlalu lelah untuk menghadapi kebenaran. Ia mencari pelarian pada hal-hal yang membuat lupa, pada kesibukan yang mematikan rasa. Malam-malamnya panjang, sunyi menjadi musuh, dan dosa menjadi teman. Namun dosa tidak pernah menyembuhkan luka, ia hanya menundanya. Hingga suatu malam, Malik tertidur dalam keadaan lelah. Dan pada malam itulah Allah menegurnya. Dalam tidurnya, Malik melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Seekor ular besar, hitam, mengejarnya. Malik berlari secepat yang ia bisa, namun ular itu semakin dekat. Di kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua, wajahnya tenang. Malik berteriak meminta tolong. Lelaki itu berkata, "Aku lemah, aku tidak bisa membantumu." Ular itu semakin besar, semakin cepat. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul. Wajahnya bercahaya, lembut, tenang. Itu adalah anaknya. Anak itu mengusir ular tersebut, dan ular itu menjauh. Anak itu berkata, "Wahai ayahku, aku adalah amal solihmu yang kecil, dan ular itu adalah amal burukmu yang besar." Malik terbangun, keringat dingin, napas terengah, hati bergetar. Malik bin Dinar menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena sadar. Untuk pertama kalinya, ia sujud bukan karena kebiasaan, tetapi karena takut dan berharap. Ia duduk lama, menunduk. Air mata jatuh perlahan. Tidak ada kata-kata indah, tidak ada janji yang berlebihan. Hanya pengakuan bahwa ia telah jauh, dan bahwa Allah tidak pernah menjauh darinya. Sejak malam itu, hidup Malik bin Dinar berubah. Bukan dengan keajaiban besar, bukan dengan suara langit terbelah, tetapi dengan langkah kecil yang terus dijaga. Ia menjaga sholat, ia menjaga lisannya, ia menjaga malam-malamnya untuk Allah. Dosa masa lalu tidak ia lupakan, ia jadikan pengingat agar tidak kembali. Hari-hari berlalu, tahun demi tahun. Nama Malik bin Dinar mulai dikenal, bukan karena keturunannya, bukan karena dunianya, tetapi karena air mata taubatnya. Ia tidak pernah berkata bahwa kehilangan anaknya adalah hukuman. Ia memahaminya sebagai rahmat yang menyakitkan. Karena jika anak itu tidak pergi, mungkin Malik bin Dinar tidak pernah kembali. Namun tidak semua kisah hamba Allah ditulis dengan perubahan besar. Tidak semua hidayah ditandai dengan tangis panjang dan nama yang harum dalam sejarah. Sebagian justru hidup dan wafat tanpa pernah dikenal.
Jika Malik bin Dinar diuji dengan kehilangan seorang anak, maka ada seorang hamba lain yang diuji dengan dilupakan oleh manusia. Di masa Rasulullah, hidup seorang wanita bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan hanyalah seorang wanita berkulit hitam yang menghabiskan hari-harinya membersihkan Masjid Nabawi. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang menyapanya lama. Ia datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Setiap hari, ia memastikan masjid bersih sebelum orang-orang datang beribadah. Ia melayani rumah Allah tanpa berharap dikenal. Hingga suatu hari, wanita itu tidak lagi terlihat. Hari berlalu, tidak ada yang bertanya. Beberapa orang mengira ia hanya sakit atau telah pergi. Namun sebenarnya, ia telah wafat. Ia dikuburkan pada malam hari, tanpa pengumuman, tanpa keramaian. Ketika Rasulullah datang ke masjid dan tidak melihatnya, beliau bertanya, "Di mana wanita yang biasa membersihkan masjid?" Para sahabat menjawab bahwa ia telah meninggal dunia dan mereka tidak ingin mengganggu Rasulullah. Wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, "Mengapa tidak diberitahu?" Rasulullah kemudian meminta untuk ditunjukkan kuburan wanita itu. Di hadapan kuburannya, Rasulullah mensyalatkannya. Seorang wanita yang tak dikenal manusia, dimuliakan oleh langit. Malik bin Dinar dikenal setelah taubatnya. Wanita ini tidak dikenal bahkan setelah wafatnya. Namun keduanya sama di sisi Allah. Karena Allah tidak menilai siapa kita di mata manusia. Allah menilai siapa kita saat tidak ada yang melihat. Malik bin Dinar dikenal karena taubatnya. Wanita penjaga masjid dimuliakan karena ketulusannya. Yang satu diangkat karena kembali dari dosa. Yang satu diangkat karena istiqomah dalam sunyi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena keduanya tidak dinilai oleh manusia, tetapi oleh Allah. Mungkin hari ini kita bukan Malik bin Dinar, dan mungkin pula kita bukan wanita penjaga masjid itu. Namun di antara dua kisah ini, kita selalu berada di salah satunya, sedang berjuang untuk kembali, atau sedang menjaga amanah kecil yang sering dianggap remeh. Dan Allah melihat keduanya. Jika kisah ini membuat hati kita sedikit lebih lembut, sedikit lebih takut, atau sedikit lebih rindu, itu bukan karena kata-kata. Itu karena Allah masih menyebut nama kita di hadapan rahmat-Nya. Semoga kita tidak termasuk orang yang sibuk dikenang manusia, namun dilupakan oleh langit. Dan semoga Allah menerima amal yang kecil yang dilakukan dalam sunyi. Amin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silahkan tekan like sebagai tanda syukur atas pelajaran hari ini. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu terdiam. Dan jika kamu ingin terus menemani hati dengan kisah-kisah sunyi yang mengingatkan pada Allah, subscribe-lah, bukan untuk kami, tetapi agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah memberkahi setiap niat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.